saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali akan disapa oleh firman Tuhan melalui renungan harian kita. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepada Tuhan, karena Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat. Oleh karena itu Bapa, kami mau disapa oleh firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami pada satu hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 34. Amsal 14 ayat 34, demikian firman Tuhan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kami ulangi sekali lagi. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat di dalam firman ini ada dua hal yang sangat berbeda. Yaitu yang pertama kebenaran, yang kedua adalah dosa. Firman ini berbicara mengenai keadaan satu bangsa. Ketika bangsa itu hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan meninggikan derajat dari bangsa tersebut. Tapi sebaliknya, jika bangsa itu hidup di dalam keberdosaan, maka itu adalah noda bagi bangsa tersebut di hadapan Allah. Kebenaran dalam Tuhan ini akan meninggikan derajat satu bangsa. Bangsa yang hidup dalam damai sejahtera, bangsa yang hidup di dalam kebenaran, bangsa yang hidup di dalam keadilan, itu adalah bangsa yang senantiasa berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan jelas dalam firman ini dikatakan, inilah yang berkenan di mata Tuhan, sehingga itu akan meninggikan derajat dari satu bangsa tersebut. Nilai kebenaran adalah satu nilai yang sangat-sangat penting dalam perjalanan kehidupan suatu bangsa. Dia tidak hanya menyangkut secara pribadi, tapi dia menyangkut secara komunal, yaitu keseluruhan kehidupan bangsa tersebut. Dan sebaliknya juga, dia tidak hanya berbicara mengenai kehidupan seluruh bangsa, tapi juga berbicara mengenai kehidupan dari pribadi-pribadi warga negara tersebut atau warga dari masyarakat bangsa tersebut. Oleh karena itu, ketika satu bangsa hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan sangat berkenan terhadap bangsa tersebut. Firman Tuhan ini mengatakan jelas, maka itu akan meninggikan derajat bangsa tersebut. Tapi ketika kehidupan dari satu bangsa berbanding terbalik dari kebenaran, yaitu hidup dalam keberdosaan, dan ini adalah noda dari bangsa itu di hadapan Tuhan, maka yang terjadi dalam satu bangsa itu adalah tentulah keterpurukan, bukan derajat yang ditinggikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita melihat dari firman Tuhan ini, dia sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai suatu kondisi satu bangsa atau suatu kondisi politik dari satu bangsa. Tidak, tapi dia juga berbicara mengenai kehidupan satu-satu pribadi dari seorang warga masyarakat bangsa itu, yaitu saya dan saudara. Bagaimanakah kita hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan?
sebagai warga negara yang baik, sebagai anggota dari satu bangsa yang hidup dalam kebenaran Allah, yang selalu mencari, melakukan dan menyatakan kebenaran dan mau tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh bangsa kita ini. Bagaimanakah kita menjadi pribadi yang sangat mencintai, menyayangi bangsa ini dengan pribadi yang mau benar-benar menunjukkan kepribadian yang baik. Di tengah-tengah berbagai macam kondisi kehidupan sekarang ini, saya dan saudara terpanggil untuk menjadi seorang warga negara, bagian dari bangsa NKRI yang kita cintai ini, yaitu hidup dalam kebenaran. Mari kita sama-sama menunjukkan pribadi yang jauh dari dosa, agar bangsa ini tidak ternoda. Mari kita bersama-sama melakukan kehidupan pribadi yang baik, yang juga menyangkut kepada kehidupan orang banyak. Ketika kita mau melakukan panggilan ini, menjadi bagian satu bangsa yang kita cintai ini dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan, maka baik secara langsung ataupun tidak langsung, saya dan saudara sudah meninggikan derajat dari bangsa kita ini. Begitu pula di tengah-tengah keluarga. Ketika salah satu dari keluarga itu melakukan dosa, maka itu akan menjadi noda untuk keluarga tersebut. Tapi jika semua melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, maka keluarga itu pun akan ditinggikan derajatnya dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mencari kebenaran daripada Allah, hidup dengan penuh kebenaran tersebut, sehingga saya dan saudara menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan ini, segala sesuatunya akan menjadi berkenan di hadapan Allah jika kuncinya kita hidup dalam kebenaran Allah itu sendiri. Mari kita lakukan kebenaran Tuhan dalam satu hari ini, dalam segala aktivitas kita, sehingga kita akan ditinggikan derajatnya oleh Tuhan kita tersebut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, agar kami benar-benar hidup dalam kebenaran-Mu sebagai salah satu dari warga negara kami ini, dari sebagian kecil bangsa kami ini. Kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak menjadi noda di tengah-tengah bangsa ini. Biar setiap kami anak-anak-Mu, pribadi-pribadi yang mau melakukan hidup yang benar di hadapan Bapa, agar kami mengambil bagian untuk meninggikan derajat bangsa kami ini dengan menyingkirkan segala dosa dan noda dari setiap perkataan, perbuatan, dan segala tingkah laku, juga tanggung jawab kami di tengah-tengah bangsa ini. Kami yakin dan percaya Bapa, jikalau kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, maka kami akan mampu untuk melakukan tanggung jawab kami di tengah-tengah bangsa kami ini. Biarlah kami mencintai bangsa ini tidak hanya dengan sekedar kata, tapi kami mencintai bangsa ini dengan hidup yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kami satu hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.